Halo pendengar Cerita Podcast dimanapun kalian berada, balik lagi dengan saya Ramadan MK, podcaster tanya sejarah. Kali ini saya sendirian. Saya sengaja hari ini tidak mengundang narasumber. Kalau biasanya kan di episode-episode sebelumnya saya mengundang sejumlah narasumber yang memang expert di bidang terkait tanya sejarah. Tapi kali ini saya sendirian. Saya sebenarnya ingin melanjutkan di episode sebelumnya, awal sekali saya banyak membahas tentang Diponegoro. Jadi sudah banyak sekali yang saya bahas tentang sosok Diponegoro sendiri di podcast episode sebelumnya. Nah, kali ini saya akan mencoba melanjutkan Pangeran Diponegoro. Kalau sebelumnya kita sudah mengungkap apa saja hobi Pangeran Diponegoro, kemudian bagaimana peristiwa Perang Jawa, biaya yang dihabiskan dalam Perang Jawa, kemudian di mana letak Perang Jawa itu terjadi. Nah, itu udah bisa didengarkan di episode sebelumnya. Nah, kali ini saya akan membahas lanjutan dari Pangeran Diponegoro, tapi ada di sisi lain dari Pangeran Diponegoro yang mungkin perlu banyak diketahui oleh publik. Misalnya soal kenapa sih Pangeran Diponegoro kurang begitu diterima di lingkungan keraton Yogyakarta, khususnya di kalangan bangsawan. Tapi tidak semuanya sih, ada beberapa sebagian bangsawan di keraton Yogyakarta kurang begitu menyukai atau kurang begitu meminati sosok Pangeran Diponegoro ini. Nah, itu kenapa? Jadi gini, memang Pangeran Diponegoro sendiri ini dia memiliki memiliki karakter dan watak yang sangat berbeda dengan pangeran-pangeran atau keturunan-keturunan pangeran-pangeran Kesultanan Yogyakarta ya. Pada umumnya dia memiliki corak yang berbeda, baik dalam wawasan, kemudian dalam seni, baik juga dalam sisi pergaulan. Nah, itu yang membuat Pangeran Diponegoro menjadi beda. Dia menjadi berbeda dengan bangsawan atau pangeran pada umumnya di Keraton Yogyakarta. Pertama, memang begini, Pangeran Diponegoro ini dia tinggalnya juga jauh dari Keraton Yogyakarta. Dia akan tinggal di Tegalrejo bersama ibunya. Nah, itu juga dijelaskan sendiri secara gamblang di Babad Diponegoro. Itu salah satu pemicunya. Itu versi saya membaca dari bukunya Peter Carey sih, yang berjudul Sisi Lain Diponegoro. Itu kawan-kawan bisa membuka di buku punya Peter Carey halaman 39. Di situ dijelasin juga. Faktor lainnya juga karena Pangeran Diponegoro ini secara personal dia lebih banyak bergaul. Dia lebih banyak bergaul dengan tokoh-tokoh agama, kemudian bergaul dengan pondok pesantren. Ini juga kebiasaan Pangeran Diponegoro ini yang memicu kalangan bangsawan di Keraton Yogyakarta kurang begitu suka dengan sikap Pangeran Diponegoro yang terlalu banyak bergaul dengan kelompok-kelompok pesantren, tokoh agama, ulama. Nah, ini juga memicu, karena pada dasarnya kan sistem budaya yang berbeda antara keraton yang dia lebih cenderung ke kejawen dengan keagamaan murni, misalkan ulama pesantren itu kan cenderung ke Islam banget. Jadi selain itu Pangeran Diponegoro juga menjalin hubungan sangat erat dengan para kiai atau ulama, pemimpin pondok pesantren dan sebagainya. Ini salah satunya, ini kedekatan ini juga bisa kita lihat sendiri soal hubungan Pangeran Diponegoro dengan Kiai Mojo. Itu sangat jelas sekali bagaimana di Babad Pangeran Diponegoro atau di bukunya Peter Carey yang Ramalan Kuasa, itu juga sangat jelas digambarkan bagaimana hubungan antara Pangeran Diponegoro dengan Kiai Mojo begitu dekat. Atau kita bisa juga membaca untuk melihat kedekatan Pangeran Diponegoro dengan Kiai Mojo itu, kalian mungkin bisa membaca bukunya karya Ahmad Basso yang berjudul Islam Nusantara. Di situ sangat digambarkan, sangat gamblang sekali bagaimana kedekatan antara Pangeran Diponegoro dengan Kiai Mojo. Nah, kedekatan Pangeran Diponegoro dengan para ulama, pimpinan pesantren itu juga mempengaruhi pola pikir dan cara pandang dari Pangeran Diponegoro, sehingga ini yang kurang disukai oleh bangsawan di Yogyakarta, bangsawan Keraton Yogyakarta. Istilahnya kalau Peter Carey membahasakan
kenapa Pangeran Diponegoro kurang begitu disukai oleh kalangan bangsawan di Keraton Yogyakarta waktu itu. Karena kalau ini meminjam istilahnya Peter Carey, Pangeran Diponegoro itu disebut terlalu nyantri, istilahnya begitu. Peter Carey, saya memakai istilah Peter Carey dalam bukunya Sisi Lain Diponegoro itu, terbitan Gramedia kalau nggak salah. Ya itu di situ dianggap terlalu nyantri karena ya tadi dia sangat Pangeran Diponegoro ini secara spiritual dia memang sangat religius. Dia ada seorang representasi, seorang pangeran, seorang bangsawan keraton yang memiliki tingkat spiritualitas yang sangat baik. Dia yang dikatakan sebagai muslim yang sangat taat lah. Nah, jadi itulah kenapa Peter Carey menyebutnya kemudian Pangeran Diponegoro terlalu nyantri. Nah, akibatnya dari sosok Pangeran Diponegoro yang sangat nyantri ini menyebabkan sejumlah bangsawan di Keraton Yogyakarta kurang menyukai dirinya. Nah, itu tapi tidak semua bangsawan keraton di Yogyakarta tidak menyukai dia. Banyak juga bangsawan di Keraton Yogyakarta juga menaruh respek, menaruh perhatian, kekaguman dan mendukung penuh yang menjadi loyalisnya Pangeran Diponegoro. Jadi kan ini kita bisa lihat ketika meletusnya Perang Jawa tahun 1825 sampai 1830-an itu kita bisa lihat, bisa kita petakan dari ada sekitar 14 sampai 15 bangsawan keraton Yogyakarta kala itu saat meletusnya Perang Jawa mendukung penuh Pangeran Diponegoro. Ia ikut turun langsung, ikut membantu Pangeran Diponegoro dalam perang melawan kolonial itu. Nah, ini membuktikan bahwa tidak semua elit-elit Keraton Yogyakarta waktu itu tidak menyukai dia. Sebaliknya ada juga sebagian yang menyukai dia. Buktinya ketika Perang Jawa meletus dia mendapat dukungan yang sangat luar biasa. Selain itu, ada sejumlah elit keraton yang memang tidak menyukai Pangeran Diponegoro secara politik karena mungkin Pangeran Diponegoro terlalu dianggap sosok yang sangat idealis, yang nggak bisa berkompromi dengan Belanda, yang nggak bisa dibeli oleh Belanda, sehingga ada elit politik yang memang dia memiliki sifat oportunis yang tunduk pada Belanda, sehingga membuat isu yang kurang enak di kalangan keraton di kalangan elit keraton sendiri, sehingga hal itu juga memunculkan fitnah-fitnah baru terhadap Pangeran Diponegoro. Sehingga nah itu tadi pendengar Sita Podcast dan Sejarah tentang kenapa sih Pangeran Diponegoro kurang begitu disukai di lingkungan bangsawan Keraton Yogyakarta saat itu. Ya itu tadi seperti yang sudah dijelaskan, Pangeran Diponegoro dia memiliki perilaku atau sikap yang memang di luar kebiasaan bangsawan Keraton Yogyakarta. Seperti dia terlalu serius mempelajari ilmu agama, dia menjadi muslim yang terlalu taat, kemudian dekat dengan tokoh-tokoh agama seperti Kyai Mojo dan masih banyak lagi. Nah, itu adalah salah satu alasan mengapa Pangeran Diponegoro kurang begitu disukai oleh kalangan bangsawan di Yogyakarta. Jadi itu saja episode kali ini yang bisa saya bagikan ke teman-teman pendengar podcast. Semoga apa yang saya sampaikan tadi tentang sejarah Diponegoro bisa menambah wawasan bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Salam sejarah, see you.